Gusto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, senang sekali Ibu berjumpa kalian pada hari ini. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan masih tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran kali ini. Pembelajaran kali ini yaitu tentang pengukuran. Adapun tujuannya, satu, kalian dapat menyebutkan alat-alat ukur, yaitu yang digunakan dalam hal ini satu, jangka sorong. Jadi penggunaan alat ukur jangka sorong. Yang kedua, penggunaan alat ukur mikrometer, skrup. Jadi bagaimana cara menggunakan jangka sorong dan mikrometer skrup. Tujuan yang ingin dicapai pada pertemuan kali ini yaitu kalian bisa menggunakan kedua alat tersebut dan nantinya bisa membaca skala yang ada pada kedua alat tersebut. Itu tujuan yang ingin dicapai dalam pertemuan kali ini. Nah, pertemuan yang kemarin masih ingatkah tentang pengukuran pada pertemuan yang pertama kemarin? Ayo, apa yang dimaksud dengan pengukuran? Pengukuran adalah kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan alat ukur yang digunakan sebagai satuan. Jadi pengukuran itu merupakan kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan alat ukur yang digunakan sebagai satuan. Pada kegiatan pengukuran dikenal beberapa istilah seperti besaran, satuan, dan alat ukur. Nah, kalau ditanyakan apa yang dimaksud dengan besaran? Besaran itu adalah segala sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan suatu angka. Jadi besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka. Nah, misalnya ini, Ibu bawa pulpen ini bisa enggak dikatakan sebagai besaran? Ayo. Nah, ini bisa dikatakan besaran yaitu dilihat dari panjangnya. Panjangnya dari pulpen ini bisa diukur dengan menggunakan meter atau penggaris, meteran atau penggaris itu bisa mengukur panjang ini. Berarti ini dikatakan sebagai besaran. Jadi sesuatu yang dapat diukur dan dapat dinyatakan dengan angka itu adalah besaran. Nah, sekarang kalau ada kesetiaan misalnya ya, kesetiaan, dapatkah diukur kesetiaan itu? Nah, kesetiaan itu juga dapat diukur, tetapi dia tidak dapat dinyatakan dengan angka. Makanya tidak dimasukkan dalam besaran dalam fisika. Jadi besaran dalam fisika itu sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka. Nah, besaran di sini ada dua macam. Ada besaran pokok dan besaran turunan. Coba sebutkan apa saja yang termasuk besaran pokok. Besaran pokok diantaranya satu, massa, panjang, waktu, suhu, terus apa lagi? Arus listrik, intensitas cahaya, dan jumlah zat. Itu semua termasuk besaran pokok. Satuannya apa? Satuannya kalau massa kilogram. Misalnya ada gini ya anak-anak, gula massanya 1 kilogram. Coba sebutkan mana yang dikatakan sebagai besaran dari pernyataan tersebut.
gula masanya 1 kilogram. Yang merupakan besaran adalah massa. Sedangkan kilogram itu satuan. Nah, nilai besarannya, nilai angkanya itu berapa? 1 kilo. Jadi ada 3 bagian ya tadi. Kalau gula masanya 1 kilogram. Berarti yang termasuk besaran di sini adalah massa, satuannya adalah kilogram, dan nilainya itu adalah 1. Itu dalam besaran pokok. Nah, besaran yang kedua yaitu besaran turunan. Besaran turunan itu adalah besaran pokok, maksud kami besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Misalnya kecepatan, volume, luas, massa jenis, percepatan, gaya, usaha, daya, dan lain sebagainya. Kenapa luas dikatakan sebagai besaran turunan? Karena luas itu didapat dari besaran panjang kali lebar. Misalnya luas meja, berarti panjang meja dikalikan lebar meja. Itu adalah besaran turunan. Nah, sekarang kita lanjut pada tadi sudah besaran pokok sama besaran turunan. Sekarang satuan. Nah, satuan itu adalah sesuatu yang dapat digunakan untuk membandingkan suatu besaran. Jadi, satuan adalah sesuatu yang digunakan untuk membandingkan suatu besaran. Misalnya, meter, gram, jengkal, hasta, depa, itu semuanya termasuk satuan. Tetapi dapat digolongkan menjadi 2. Berdasarkan apa ini? Ada satuan baku. Satuan baku itu satuan yang walaupun orang yang satu dengan orang yang lain, jika mengukur, itu nilainya tetap sama. Tapi kalau satuan tidak baku, si A mengukur, misalnya mengukur meja dengan pakai jengkal atau kilan gini ya, dengan si B, hasilnya tidak akan sama. Kenapa? Karena kilan si A dengan si B tidak panjangnya tidak sama. Ini dikatakan sebagai satuan tidak baku. Jadi berdasarkan ketetapan itu, satuan dibagi menjadi 2. Satuan baku dan satuan tidak baku. Yang termasuk satuan baku adalah kilogram. Kalau dalam panjang itu menggunakan meter. Dalam massa menggunakan kilogram atau gram. Kalau temperatur atau suhu menggunakan derajat Celcius maupun Kelvin. Sedangkan satuan yang tidak baku itu yang digunakan orang untuk membedakan hasil pengukuran yang sama dinamakan dengan satuan baku tadi ya. Kalau yang tidak baku berarti si A dengan si B hasilnya nanti tidak sama. Misalnya diukur pakai depa. Depa ini ya. 1 depa, 2 depa, depanya orang yang tinggi dengan orang yang pendek kira-kira sama apa enggak? Tidak sama kan? Nah, ini dikatakan sebagai satuan tidak baku. Hasta, depa, terus apa lagi? Jengkal. Ada yang katakan kilan. Nah, kilannya orang, misalnya orang Barat dengan orang Jawa, itu kan beda. Orangnya tinggi, biasanya jarinya tinggi, kilannya juga panjang. Demikian ya. Selanjutnya kita masuk ke dalam alat ukur. Pengukuran besaran panjang. Pengukuran besaran panjang di sini yang pertama kita akan menggunakan yang sudah umum mengukur panjang itu kan pakai penggaris. Kalau yang panjangnya kecil-kecil. Kalau panjang jalan misalnya pakai meter roll. Nah, sekarang kita akan yang menggunakan jangka sorong dan mikrometer skrup.
Nah, jangka sorong ini alat ukur yang digunakan sebagai pengukur diameter suatu benda. Jadi jangka sorong itu untuk mengukur diameter suatu benda dengan ketelitian yaitu 0,1 mm atau sama dengan 0,01 cm. Nah, bagian-bagian jangka sorong yang perlu kalian ketahui, di sini ada gambar jangka sorong ya, Ibu sebutkan. Ini ada bagian rahang atas, ada rahang sorong atas, ini tombol pengunci, kemudian di sini, di dalam sini ada skala utama. Skala utama ini dari 0 sampai 10. Kemudian ada skala nonius yang di bawahnya ini. Yang di bawah ini rahang tetap bawah itu untuk merekatkan yang akan diukur. Jadi benda yang akan diukur dimasukkan di sini antara rahang tetap bawah dan rahang sorong bawah. Sedangkan yang ujung ini adalah tangkai ukur kedalaman. Jadi jangka sorong juga untuk mengukur kedalaman. Kalau kita lihat fungsinya, fungsi dari jangka sorong, ini ya, fungsi dari jangka sorong. 1, fungsi dari jangka sorong yaitu untuk mengukur panjang suatu benda dengan ketelitian 0,1 mm atau 0,01 cm. Yang kedua, rahang tetap dan rahang geser atas itu untuk mengukur diameter benda yang sangat kecil, misalnya cincin, pipa, diameter dalamnya itu bisa diukur dengan memakai jangka sorong yang menggunakan rahang tetap dan rahang geser atas. Yang ketiga, tangkai ukur di bagian bawah itu untuk mengukur kedalaman. Misalnya kedalaman tabung, lubang kecil, dan atau perbedaan tinggi yang kecil. Itu dari fungsi jangka sorong. Nah, bagaimana cara menggunakan jangka sorong itu? Menggunakan jangka sorong, sebentar ya, gambarnya ini saya tunjukkan. Nah, ini adalah gambar jangka sorong. Dalam hal ini saya akan mencoba mengukur koin 200 rupiah ini ya. Masih kenal kalian dengan koin yang kecil ini 200 rupiah? Sekarang itu koin yang paling kecil 500 ya pada umumnya. Ini ada yang kecil lagi yaitu 200 rupiah. Cara menggunakan jangka sorong ini pertama-tama siapkan objek yang akan atau yang kalian ingin tahu berapa diameternya untuk untuk diukur. Jadi diameter koin ini berapa itu yang akan diukur. Yang kedua, buka rahang atas. Ini ya, rahang atas dibuka. Geser jangka sorong ke sebelah kanan untuk memudahkan masukkan benda yang akan diukur. Jadi ini digeser, maka koin bisa masuk ke sini ya. Jadi diputar gitu, koin dimasukkan di rahang bawah, geser lagi rahang ke sebelah kiri dengan rapat. Jadi sampai rapat, maka akan didapatkan hasil pengukuran yang optimal. Jadi kalau sudah koinnya di rahang bawah itu sudah digeser dengan rapat, dia tidak akan jatuh, itu berarti pengukuran akan menghasilkan yang optimal. Setelah itu ada 2 angka 0 pada jangka sorong di samping. Yang pertama pada skala utama, yang ini ya, ini angka 0, ini adalah skala utama.
Yang di bawahnya ini, yang warna agak putih ini adalah skala nonius. Nah, bagaimana membaca skala itu? Ini saya tunjukkan gambarnya untuk lebih jelas. Cara membaca skala pada jangka sorong. Nah, ini gambarnya. Perhatikan garis pertama sebelum angka 0. Ini ya. Ini skala utama sebelum angka 0 itu ada skala 1,1, kemudian 1,2. Yang pertama ini 0, terus 1, 1,1, 1,2, 1,3, dan seterusnya sampai 1,5. Perhatikan garis yang berhimpit. Ini ada garis yang berhimpit pada garis skala utama dengan skala nonius. Jadi atas bawah itu ketemu persis. Demikian ya. Skala utama yang atas ini, terus yang bawah skala nonius itu berhimpit seperti ini. Ini yang akan kita hitung. Nah, sekarang kalian perhatikan di sini. Garis yang berhimpit antara skala atas dan skala bawah, yaitu skala nonius, kita cari yang menyambungkan lurus atas dengan bawah itu adalah di skala 2,5. Di sini didapatkan angka 1 yang sesungguhnya berarti 0,1, maka jumlahkan dua angka tersebut. Tinggal kita menjumlahkan. Tadi adalah 2, ini 2,5. Dijumlahkan, maka dengan 001 ini ya, 2,5 ditambahkan 0,01. Maka didapatkan hasilnya adalah 2,51 cm. Itu penggunaan jangka sorong mengukurnya. Nanti akan saya share video untuk mengukur yang lebih jelas. Karena ini gambarnya mungkin kalau kalian lihat di HP, itu kecil sekali, tidak nampak. Nanti saya berikan videonya yang lebih jelas. Kalau dibuka di laptop mungkin agak kelihatan. Nah, sekarang yang kedua yaitu pada mikrometer skrob. Masih semangat kan anak-anak ya? Tolong diperhatikan masih satu alat ukur yaitu mikrometer skrob. Mikrometer skrob di sini adalah sebuah alat ukur besaran panjang yang cukup presisi. Mikrometer mempunyai tingkat ketelitian tinggi yaitu 0,01 mm. Biasanya ini digunakan untuk mengukur diameter benda yang melingkar yang kecil seperti kawat atau kabel. Bagian-bagian dari mikrometer skrob adalah ini bagiannya. Maaf, ini sebentar. Bagian dari mikrometer skrob. Sekarang gambarnya. Nah, ini ada poros tetap, yaitu poros di ujung yang tidak bergerak. Ini ya, ini adalah poros tetap yang tidak bergerak. Yang kedua, poros geser yang di sebelah sini. Ini yang bisa digeser, digerakkan ke depan atau ke belakang. Ini poros geser. Yang ketiga, skala utama. Ini skala utamanya ya. Ini skala utama dengan satuan milimeter, sedangkan yang di sini skala nonius atau skala putar. Yang kelima ini adalah pemutar. Pemutar itu untuk menggerakkan poros geser. Yang terakhir ini pengunci. Nah, penggunaannya ini seperti pada poros geser, tapi lebih kecil ya rasanya ini. Berbentuk U ini untuk penguncinya, frame. Nah, sekarang bagaimana cara membaca dari mikrometer skrob? Nah, ini. Sebelum
membaca skalanya, fungsi dari mikrometer skrob itu adalah untuk mengukur panjang atau ketebalan atau diameter dari benda-benda yang cukup kecil, seperti lempeng baja, aluminium, diameter kabel, kawat, tebalnya kertas. Kertas itu bisa diukur ya, ketebalan kertas yang tipis ini misalnya. Nah, ini ada kertas, ini bisa kita ukur ketebalannya menggunakan mikrometer skrob. Penggunaan mikrometer skrob ini sangat luas. Intinya adalah mengukur besaran panjang dengan lebih presisi. Jadi cara menggunakannya, ini cara menggunakan mikrometer skrob. 1. Pastikan pengunci dalam keadaan terbuka. Ini dipastikan terbuka. Lalu lakukan pengecekan ketika apakah poros tetap dan poros geser bertemu skala. Dan skala nonius utama menunjukkan angka 0. Yang ketiga, buka rahang. Rahangnya ini kita buka dengan menggerakkan pemutar ke arah kiri sampai benda atau koin bisa masuk ya. Tadi itu kalau misalnya ini saya bawa mikrometer skrob ya, karena alatnya di lab sekolah. Jadi kalian bisa lihat gambarnya ini, itu kita buka, kita masukkan koin, lalu kita putar lagi sampai pas. Di situ nanti kelihatan skala utama dan skala nonius. Dilihat garis yang angkanya posisinya persis sama demikian, lalu bisa dihitung. Itu cara menggunakan mikrometer skrob. Nah, cara membacanya, nah ini gambarnya. Nah, ini adalah skala utama, nolnya di sini ya. Ini 0, ini skala noniusnya. Kalau di sini ada 1, ini kan ada lebihnya. Berarti 1 lebih sekian. Terus dilihat garis yang sama ini berapa? Yang lurus dengan skala utama. Ini ada 0, ini 1, 2. Berarti nilai dari ketebalan itu 1,1 milimeter. Demikianlah penggunaan mikrometer skrob dan jangka sorong. Kalau penggunaan mistar atau meteran kalian sudah paham ya. Berikutnya yang mengukur massa. Mengukur massa itu biasanya kita menggunakan kalau di pasar itu menggunakan apa enak-enak. Ayo kalau menimbang gula, menimbang misalnya kentang. Kalau di pasar penjual pedagang itu menggunakan timbangan apa? Iya, timbangan ya, timbangan. Kalau orang Jawa mengatakan kodokan, timbangan kodok itu. Yang selain timbangan yang di neraca di pasar, timbangan kodok itu ada juga menggunakan yang biasanya untuk pedagang perhiasan emas itu menggunakan neraca Ohaus karena beratnya lebih kecil. Ada juga yang ketiga yaitu menggunakan neraca elektronik atau neraca digital. Biasanya itu untuk nimbang tepung, buah, pedagang buah itu yang di sekitar rumah kalian itu namanya adalah neraca elektronik. Nah, untuk berikutnya untuk mengukur waktu menggunakan apa? Ayo, kalian melihat kalau mau ke sekolah, dilihat rumah itu menggunakan apa mengukur waktunya? Iya, menggunakan jam, bisa jam dinding, jam tangan. Kalau sekarang itu bisa lihat di HP dan lain sebagainya. Nah, untuk mengukur suhu, kalau mengukur suhu menggunakan apa? Termometer, iya. Itulah alat-alat yang digunakan untuk mengukur. Tadi mengukur panjang menggunakan apa? Meteran atau penggaris, ya. Yang kedua, jangka sorong. 3, mikrometer skrob. Iya, betul.
Berikutnya untuk mengukur massa menggunakan timbangan. Lalu neraca aus. Terus apa lagi? Neraca digital. Ada lagi selain neraca digital? Iya, ada neraca digital atau neraca elektronik, sama saja itu ya. Kalau pengukuran besaran waktu bisa menggunakan jam, stopwatch, terus apa lagi? HP, iya. Nah, bagaimana kalau mengukur volume? Mengukur volume suatu benda yang tidak beraturan. Misalnya kalian punya batu atau cincin. Coba ambilkan cincin atau batu itu. Tolong. Cincin apa benda-benda apa saja itu. Yang tidak beraturan. Benda yang tidak beraturan. Nah, mengukur benda ini kan tidak beraturan ya. Bagaimana volumenya? Itu kalian bisa menggunakan gelas ukur. Gelas ukur, tahu gelas ukur? Ini sayang tidak ada gambarnya ya. Atau alatnya soalnya di lab. Gelas ukur itu seperti tabung, terus di situ ada ukurannya. Itu kalian isi air. Pertama, volume pertama misalnya 8 ml. Gelas ukur pertama itu diisi air, volume air 8 mm. Kemudian saya masukkan benda ini. Benda ini adalah tidak beraturan. Kalau mengukur volumenya bagaimana? Kita masukkan dalam gelas ukur tersebut. Ternyata volumenya menjadi 8,4 mm. Berarti volume benda ini yaitu volume kedua dikurangi volume pertama. 8,4 mm dikurangi 8 mm. Jadi volume benda tersebut berapa? 0,4 mm. Ya, betul. Itu adalah untuk mengukur benda yang tidak beraturan. Volume benda yang tidak beraturan bisa menggunakan gelas ukur. Nah, sampai di sini kira-kira masih semangat untuk mengikuti materi berikutnya? Kita break dulu, nanti kita lanjutkan pembacaan skala, jangka sorong, dan mikrometer skrup. Nanti Ibu akan berikan soal, gambarkan garisnya pada skala yang saya tunjukkan. Misalnya nanti nilainya demikian, jangka sorong, mikrometer skrup, gambarnya bagaimana, itu ya. Dipersiapkan materinya, dibaca di LKS. Nah, pertanyaan saya, apa fungsi dari jangka sorong? Yang kedua, sebutkan fungsi dari mikrometer skrup. 3. Sebutkan bagian-bagian dari A. Jangka sorong, B. Mikrometer skrup. Nah, cukup 3 soal. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmu yang kalian dapat mudah melekat di otak kalian. Dan tetap semangat. Kita bertemu lagi pada video berikut ini. Bahwa nanti saya share yaitu pengukuran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stop start. More